Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Viral sebuah video dari seorang pendeta yang menggambarkan tentang keadaan agama Kristen di Eropa yang sangat mengkhawatirkan baginya. Pendeta yang bernama Benny Solihin ini menjelaskan bahwa penurunan angka umat Kristiani di Eropa itu turun dengan sangat dahsyat sekali. Bahkan pendeta ini juga menyampaikan ramalan bahwa di tahun 2040 gereja-gereja di Inggris dan di negara-negara Eropa itu akan punah. Menurut hasil survei di Eropa, mayoritas milenial di Eropa itu mengaku tidak beragama. Norma bahwa biasanya orang-orang Eropa memeluk Kristen sudah tidak berlaku lagi dan mungkin hilang selamanya atau setidaknya dalam kurun 100 tahun ke depan, kata Stephen Bullivant, seorang guru besar teologi dan sosiologi St. Mary's University, London, kepada harian terbitan Inggris The Guardian. Berikut adalah survei yang menunjukkan orang Kristen meninggalkan gereja di beberapa negara. Pertama, Republik Ceko sebesar 91%. Kemudian Estonia, Swedia, dan Belanda sebesar 70-80%. Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda sebanyak 56 hingga 60%. Menurut khotbah pendeta Benny Solihin pada tahun 2018 lalu, di mana saat itu ia dan jemaatnya sedang memperingati 500 tahun reformasi gereja, pernyataan pendeta ini dianggap telah menghantam propaganda kaum Kristen yang anti fakta, yang belakangan ini selalu mengkampanyekan seolah-olah semakin hari semakin banyak orang-orang yang masuk agama Kristen. Di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu-satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara.
Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang reform di Prancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi. Tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun. Yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikir-pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis-analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus. Dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Dengan logika yang tinggi mereka menolak untuk percaya setiap kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang primitif. Yang belum mendapat pencerahan di akal budi mereka. Yang masih hidup di dalam keterbatasan. Saudara-saudara, saat guru-guru besar dan dosen-dosen STT tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya. Gereja goyang. Fondasinya tidak menjadi kuat lagi. Disitulah jemaat mengalami kebingungan. Dan orang-orang dari luar gereja menertawai apa yang terjadi di dalam gereja. Dari video tersebut, banyak para netizen yang kemudian berkomentar dengan menjelaskan terkait dengan merosotnya angka pemeluk agama Kristen di Eropa. Dan menurut para netizen disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu inkuisisi gereja yang saat ini sudah tidak ada, membuat orang akhirnya berani berbeda dengan gereja. Faktor lainnya adalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi yang membuat orang-orang di dunia itu semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Sehingga mereka bisa tahu mana informasi agama yang benar dan mana agama yang salah. Sahabat wakaf, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa di akhir kelak nanti Islamlah yang akan memegang peradaban dunia. Dan Islamlah yang akan menguasai dunia. Namun harus kita garis bawahi, ketika Islam menguasai dunia, tidak seperti agama-agama lain ketika menguasai dunia. Ketika Islam menguasai dunia,
rahmat Allah akan turun dan akan diberikan kepada umat Islam, umat non-Islam, baik Kristen, Nasrani, Katolik, dan agama-agama lainnya, serta semua makhluk. Jadi akan terwujud Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap like, share, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasanya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.